Keesokan harinya, dengan badan lemas dan mental yang tertekan, kami melanjutkan perjalanan. Semakin jauh kami berjalan, perasaan aneh yang menghantui kami sejak awal semakin kuat. Kami merasa semakin tersesat di dalam hutan. Meskipun kompas menunjukkan ke arah yang benar, semakin dalam kami masuk, suasana semakin sunyi, dan seolah-olah alam di sekitar kami membisu. Setelah berjam-jam berjalan tanpa arah yang jelas, tiba-tiba kami melihat tanda kehidupan di kejauhan. Terlihat sebuah desa yang sangat tersembunyi di dalam pepohonan. Rumah-rumah kayu sederhana berjejer tapi di tengah-tengah hutan lebat. Jantung kami berdegup kencang. Ini pasti desa misterius yang kami cari. Rasanya seperti tidak nyata melihat ada pemukiman di tengah hutan sedalam ini. Kami berjalan mendekati desa dengan langkah hati-hati, tak ingin mengusik atau menimbulkan kesalahpahaman. Namun, begitu memasuki desa, kami disambut dengan ramah oleh beberapa penduduk yang muncul dari balik rumah-rumah mereka. Mereka tampak ramah. Senyum mereka menyambut kami dengan keramahan yang menenangkan. Meskipun ada sesuatu yang terasa ganjil, para penduduk desa itu berpakaian lusuh dan memiliki kulit yang sangat pucat, nyaris keabu-abuan. Wajah mereka terlihat kosong dan tidak bercahaya, seolah-olah mereka menatap kami namun tanpa benar-benar melihat. Meskipun sambutan mereka hangat, mata mereka tidak memancarkan kebahagiaan atau emosi. Seorang wanita tua dengan rambut panjang yang sudah memutih menghampiri kami. Suaranya lembut namun serak ketika menyapa. "Selamat datang, para petualang. Kami sudah menanti kalian." Pernyataan itu membuat bulu kuduk kami berdiri. "Menanti kami?" gumam Hendra. "Desa ini selalu menyambut tamu yang datang, tapi hanya mereka yang berani," jawab wanita tua itu sambil tersenyum misterius. Tanpa banyak bertanya, ia menawarkan kami tempat untuk beristirahat di rumahnya. Dengan perasaan campur aduk, kami menerima tawaran itu, berharap bisa mengistirahatkan badan dan pikiran. Di dalam rumah wanita itu, suasananya sangat sunyi. Dinding kayunya dipenuhi oleh hiasan-hiasan aneh dan patung-patung kecil yang sepertinya terbuat dari tanah liat. Semua itu tanpa usang, namun terawat dengan baik. Saat kami beristirahat, seorang pria dari desa menghampiri kami dan menawarkan makanan. Kami menyantapnya meskipun rasanya agak asing. Tetapi perut kami yang lapar tak lagi peduli. Tak lama setelah makan, perasaan aneh mulai menyelimuti kami. Rasanya seperti ada sesuatu yang memperhatikan setiap gerak kami. Saat sore menjelang, kami mulai menyadari hal yang lebih mengerikan. Joko yang duduk di dekat jendela tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak biasa. "Lihat bayangan mereka," bisiknya sambil menunjuk ke arah luar, di mana beberapa penduduk desa terlihat berkumpul di depan rumah. Aku menengok ke arah yang ditunjuk Joko, dan jantungku hampir berhenti berdetak. Bayangan para penduduk desa itu tidak seperti bayangan manusia pada umumnya. Bayangan mereka terlihat aneh, panjang dan berlekuk-lekuk seperti ranting-ranting pohon, serta tampak tidak sesuai dengan bentuk tubuh mereka yang seharusnya. Ini tidak benar," bisik Dedi dengan suara gemetar, menoleh ke arah kami dengan wajah pucat. Kami semua mulai merasakan ada yang salah.
Desa ini tidak seperti desa biasa. Penduduknya, meskipun tampak ramah, menyimpan sesuatu yang gelap dan tidak wajar. Kami mencoba tetap tenang dan menahan diri untuk tidak panik. Namun, setiap tatapan penduduk desa terasa semakin mengintimidasi. Malamnya, kami diberi kamar untuk beristirahat di rumah yang sama. Tapi ketenangan malam itu terusik oleh suara-suara aneh. Tepat tengah malam, aku mendengar suara langkah kaki di luar jendela kamar kami, disertai bisikan samar yang mengelilingi rumah. Suara itu terdengar seperti bahasa yang asing, namun entah mengapa terasa begitu menghantui dan membuat bulu kuduk kami merinding. Aku mengintip melalui jendela. Apa yang kulihat membuat dadaku terasa sesak. Di lapangan desa, para penduduk berkumpul dalam formasi lingkaran, mengelilingi api unggun besar yang menyala-nyala di bawah cahaya bulan. Mereka berdiri di sana dengan tubuh yang kaku, pandangan kosong, dan mulut yang bergerak seolah-olah melantunkan sesuatu yang tak biasa kami dengar. Rasa takut mulai menyelimuti kami. Aku berbisik pada teman-temanku, mencoba mencari cara untuk pergi dari desa ini. Dedi tampak ragu. Kalau kita kabur sekarang, kita bisa tersesat di hutan, katanya. Di sisi lain, perasaan bahwa kami berada dalam bahaya semakin kuat. Kami akhirnya sepakat untuk mencoba bertahan hingga pagi, berharap suasana akan lebih baik saat matahari terbit. Tapi di dalam hati kecil kami tahu bahwa pagi mungkin tidak akan membawa perubahan apapun. Malam itu, kami tidur dengan perasaan was-was. Telinga kami selalu waspada pada setiap suara kecil. Aku mencoba memejamkan mata, namun bayangan dari para penduduk desa yang melingkari api unggun itu terus menghantui pikiranku. Keesokan paginya, ketika kami membuka pintu untuk keluar, desa itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tak ada seorang pun di luar, seolah-olah penduduk desa telah lenyap begitu saja. Di tanah di depan rumah, kami menemukan jejak-jejak kaki yang mengarah keluar desa. Jejak itu terlihat sangat jelas, seolah menunjukkan kepada kami arah untuk pergi. Joko tiba-tiba berbisik, "Mungkin ini jalan keluar kita." Dengan perasaan campur aduk antara lega dan takut, kami mengikuti jejak itu, berharap bisa meninggalkan desa ini. Namun, di setiap langkah, aku terus merasa bahwa kami sedang diawasi, seolah-olah desa ini belum selesai dengan kami. Kami melanjutkan perjalanan keluar desa dengan penuh harapan, mengikuti jejak kaki yang tampak seolah-olah memang diatur agar kami mengikutinya. Rasa takut dan gelisah terus menghantui, namun di dalam hati kami ada harapan untuk menemukan jalan keluar dari tempat aneh ini. Langkah demi langkah kami lalui dengan hati-hati, hingga matahari mulai terbenam dan kabut mulai turun, menyelimuti jalan setapak yang kami lewati. Kabut itu bukanlah kabut biasa. Kabut itu begitu tebal dan pekat, membuat pandangan kami hanya bisa mencapai beberapa meter di depan. Jejak kaki yang kami ikuti semakin kabur dan seolah lenyap di tengah-tengah kabut. Rasa putus asa mulai menggerogoti kami. Dedi, yang biasanya tenang, mulai panik dan berbisik ketakutan. Apa kita sudah tersesat lagi? Tiba-tiba terdengar suara gemuruh tebuhan gendang dari kejauhan, menggetarkan hati kami. Suara itu mengaum, menggema di tengah sunyi hutan, memecahkan keheningan dengan irama yang aneh dan mengerikan. Suara gendang itu terdengar seolah-olah berasal dari alam desa, memanggil kami untuk kembali. Hendra menelan ludah.
Wajahnya tampak pucat. Apa mereka sedang melakukan ritual? Aku menatap teman-temanku yang mulai gemetar ketakutan. Dengan perasaan bimbang, kami berjalan perlahan menuju arah suara itu. Rasa penasaran bercampur dengan ketakutan mendorong kami untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa itu pada malam hari. Langkah demi langkah, kami kembali menuju desa, mengikuti suara gendang yang menggema di antara pepohonan. Setibanya di desa, suasana di desa benar-benar berbeda dari siang tadi. Para penduduk desa yang sebelumnya terlihat ramah kini berkumpul di lapangan tengah desa dalam formasi lingkaran. Mereka berdiri kaku. Tubuh mereka bergerak secara serempak mengikuti irama gendang yang terus berdentum. Kami menahan nafas, takut untuk membuat suara sekecil apapun. Namun, tiba-tiba salah satu dari mereka membuka mata dan menatap ke arah kami. Tatapan matanya kosong, namun memancarkan ancaman yang membuat bulu kuduk kami berdiri. Dalam sekejap, seluruh penduduk desa membuka mata mereka dan menoleh ke arah kami, seolah-olah mengetahui kehadiran kami di sana. Hendra dengan suara bergetar berbisik, "Kita harus pergi sekarang juga." Saat kami berbalik untuk melarikan diri, suara yang lebih keras menggema dari belakang kami. Suara itu terdengar seperti orang yang menangis dan tertawa dalam waktu bersamaan, menciptakan suasana yang begitu mengerikan. Seorang wanita tua yang sebelumnya menyambut kami muncul di antara para penduduk desa. Wajahnya terlihat semakin pucat dan matanya menatap kami dengan tatapan penuh misteri. "Kenapa kalian ingin pergi?" tanyanya dengan suara yang lembut namun menakutkan. "Bukankah kalian sudah diundang untuk tinggal bersama kami?" Tak ada yang mampu menjawab. Kaki kami seolah tertanam di tanah, tak bisa bergerak karena ketakutan. Wanita tua itu mendekat dengan perlahan. Wajahnya yang keriput semakin mendekat, dan kami bisa merasakan napasnya yang dingin. "Jangan takut, ini adalah bagian dari perjalanan kalian," katanya sambil tersenyum lebar. Senyumannya bukanlah senyuman ramah, melainkan senyuman yang dipenuhi oleh niat jahat yang tak tersembunyi. Tiba-tiba,